Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali di ME Tutorial. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang cara mengatasi tombol power atau tombol on off yang macet atau tidak berfungsi teman-teman. Oke, jadi HP ini katanya sebelumnya tombol powernya tidak berfungsi atau macet dan kehabisan baterai ya, kemudian dicas sampai penuh, namun HP-nya tidak bisa dinyalakan. Oke, lalu bagaimana cara untuk mengatasi HP yang tombol powernya macet atau tidak berfungsi? Jadi untuk kasus HP Android yang tombol powernya macet atau keras atau tidak berfungsi ya, itu ada dua penyebab teman-teman. Nah, di sini saya coba tekan-tekan, memang tidak cetuk-cetuk ya. Oke, jadi di sini sambil kita bongkar, saya akan ceritakan kasus yang sering terjadi. Oke, jadi untuk tombol power atau tombol volume yang keras tidak berfungsi itu ada dua penyebab. Yang pertama yang umum sering terjadi itu biasanya tombol luar keropos. Kemudian yang kedua itu biasanya switch on off ataupun switch volume itu rusak teman-teman. Lalu untuk penanganan biasanya diganti ya, tapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan mengganti spare part karena untuk baik itu tombol luar ataupun fleksibel on off dari Oppo A5 saya sedang kosong, dan yang punya ini HP-nya akan segera digunakan. Oke, jadi kita cek dulu ya, apakah tombol luarnya keropos atau switch on off-nya yang rusak. Jadi untuk memperbaiki masalah seperti ini kita memang harus bongkar HP-nya teman-teman. Minimal kita bongkar backdoor belakang atau penutup belakang. Oke, di sini setelah kita bongkar, saya akan coba cek. Ternyata untuk switch volume masih utuh. Jadi masih berfungsi ya. Saya akan coba nyalakan tanpa menggunakan tombol luar atau tanpa casing. Jadi jika tanpa casing ataupun tanpa tombol, switch bisa kita tekan dan HP bisa menyala, berarti switch normal ya, fleksibel normal. Jadi kita fokuskan di tombol luarnya teman-teman. Tapi kalau tanpa tombol kita tekan itu keras atau malah sudah hilang, jadi kita harus ganti fleksibelnya atau switchnya. Oke, jadi di sini ya letak permasalahannya. Yang sering terjadi tombol luar keropos teman-teman. Jadi untuk tombol luar itu kan biasanya bagian dalam itu menggunakan karet, dan setelah HP kita gunakan beberapa tahun, karet itu akan mengeras dan akhirnya keropos. Dan di sini saya akan coba perbaiki tanpa mengganti tombol luar. Kita bisa gunakan lapisan dari tempered glass ya. Di sini kita potong seukuran tombol. Oke, setelah kita potong seperti ini, kemudian kita beri lem Korea teman-teman. Kita beri lem Korea di bagian yang keropos, kemudian kita tempelkan pelindung tempered glass yang sudah kita potong dan kita sesuaikan. Dan apakah dengan cara seperti ini akan awet? Jadi itu tergantung lem Koreanya teman-teman. Kalau lemnya itu masih bagus, belum mengering ya, dan masih rekat, itu awet. Malah awetnya bisa melebihi jika kita belikan tombol luar. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Kita tempelkan di bagian dalam dengan tujuan supaya tombol luar dan switch itu bisa menempel. Karena setelah keropos itu tombol luar dan switch itu tidak menempel, yang mengakibatkan tombol itu keras. Meskipun kita tekan tidak sampai ke switch dalam. Oke, dan setelah kita tempelkan, kita tetesi lem Korea ya. Dan pastikan merata teman-teman supaya potongan dari bungkus tempered glass itu bisa merekat ya.
Oke, dan setelah kita tetesi lem Korea seperti ini, tinggal kita tunggu sampai kering. Jadi untuk lem Korea itu lebih cepat ya. Oke, di sini setelah kering kita coba pasang kembali. Kita coba pasang dan kita tes ya, apakah tombolnya sudah berfungsi atau masih keras seperti tadi. Oke, dan cara ini sering saya gunakan ketika stok dari tombol itu saya tidak ready dan yang punya itu mintanya cepet teman-teman. Kalau yang punya sudah bawa tombol sendiri atau mau sabar sampai ada partnya, mungkin tetap saya ganti ya. Jadi cara seperti ini hanya alternatif jika keadaan memang urgent ya. Karena kalau kita memperbaiki seperti ini dan menarik tarif itu rasanya ada yang kurang ya teman-teman. Oke, setelah kita rapikan kembali tinggal kita coba tes. Oke teman-teman, dan sampai di sini sudah saya pasang casing atau backdoor belakang. Nah, untuk rapikan nanti saja ya, kita tes dulu dan tombolnya sudah berfungsi dengan normal. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya tentang cara mengatasi tombol on off yang macet atau tidak berfungsi. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.